ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله ثم نعوذ بالله من النار ومن البدعة Ikhwan fillah a'azakumullah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rasa syukur dari lubuk hati yang paling dalam melalui lisan ini terucap lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha suci. Ikhwan fillah azakumullah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Melalui mimbar khutbah Jumat ini saya selaku khatib mengajak kepada kaum muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat yang amat agung ini, yakni kemerdekaan, yang mana merupakan rahmat dari Allah Jalla wa'ala. Dimanapun kita berada, senantiasa istiqomah meningkatkan kadar keimanan kita, kadar ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Dan istiqomah senantiasa berada di atas sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita gigit sunnah itu dengan gigi geraham kita. Kita pegang erat sunnah itu walaupun terasa panas laksana panasnya menggenggam bara api, namun toh jangan kemudian kita lepaskan sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut ila yaumil qiyamah, sampai kelak kita menjumpai, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Telaga Al-Kautsar. Wa insyaallah ibadah bidina azakumullah, dalam kesempatan khutbah Jumat siang hari ini izinkan kami selaku khatib menyampaikan sedikit nasihat wa tawassaw bil haq
wa tawassaw bis sabr. Terkait judul khutbah Jumat di siang hari ini, mensyukuri nikmat kemerdekaan walaupun toh sudah berlewat, namun masih dalam momentum kemerdekaan. Mensyukuri nikmat kemerdekaan atas berkat rahmat Allah Jalla wa Ala. Ibn Fiddin azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu langkah yang benar, yang tepat untuk mewujudkan syukur itu dengan mengakui bahwasanya nikmat itu, yakni nikmat kemerdekaan itu dari Allah Jalla wa Ala semata. Kalau tidak karena rahmat Allah Jalla wa Ala, mustahil kemerdekaan itu akan tercapai, kemerdekaan itu akan terwujud. Naam, tanpa rahmat dan karunia Allah Jalla wa Ala, sungguh kita semua termasuk orang-orang yang merugi. Allah Jalla wa Ala firmankan, "Falaula fadlullahi 'alaikum rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Kalaulah tidak karena karunia Allah kepada kalian, wa rahmatuhu, dan rahmatnya, lakuntum minal khasirin, sungguh kalian benar-benar khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Iman ibn azakumullah. Hal tersebut juga dicetuskan dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dinyatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Iman ibn azakumullah. Sesungguhnya kemerdekaan yang kita dapatkan adalah dari Allah Jalla wa Ala, bukan hadiah dari Belanda ataupun Jepang. Murni kemerdekaan yang kita raih, yang kita dapatkan dari Allah Jalla wa Ala. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala memerdekakan Bani Israel. Nah, sebagai salah satu nikmat yang Allah ingatkan kepada mereka. Nah, yang tentunya semestinya sebagai bentuk syukur terhadap kemerdekaan itu, kita menjalankan sesuai bimbingan Allah Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala firmankan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 40 sampai 43, di mana di situ Allah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya bersyukur dengan benar. Ivan ibn azakumullah. Yang pertama, mentauhidkan Allah Jalla wa Ala, tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala firmankan, wa iyaya farhabun, dan seharusnya hanya kepadaku kalian takut. Wa iyaya fattaqun, dan seharusnya hanya kepadaku kalian bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 40 sampai 41. Mengisi kemerdekaan ikhwan fillah azakumullah dengan mentauhidkan Allah Jalla wa Ala.
Itulah syukur yang benar. Tapi mengisi kemerdekaan dengan menyekutukan Allah Jalla wa'ala, dipenuhi dengan kesyirikan, itu adalah bentuk kekufuran terhadap nikmat Allah Jalla wa'ala. Ibadillah azakumullah. Yang kedua, bentuk syukur atas kemerdekaan itu berpegang teguh dengan aturan-aturan Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nabiullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ajaran Islam. Allah firmankan, wa aufu bi ahdi, aufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku Allah Jalla wa'ala penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut. Dalam sebuah tafsir dijelaskan yang dimaksud dengan memenuhi janji kalian kepadaku, yakni ahduhu ila ibadih dinuhul islamu ayattabi'u. Mereka berjanji untuk siap beribadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala, yaitu menjalankan agama Allah, yakni Islam, untuk diikuti. Ibani fiddin azakumullah. Bentuk syukur yang ketiga, yakni tidak mencampur adukkan yang hak, yang benar, dengan yang batil, yang salah. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala firmankan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 42, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mencampurkan al-haq, kebenaran, dengan kebatilan, dan kalian sembunyikan kebenaran dalam keadaan kalian ta'lamun, mengetahui. Ibani fiddin azakumullah. Salah satu wujud syukur itu adalah mengajarkan ilmu dan sunnah, dan mendakwahkan yang benar, serta menjalankan apa saja, menjelaskannya terkait apa saja kebatilan itu. Jika seorang menjelaskan mana yang tauhid, mana yang syirik dengan bimbingan ulama, itu bentuk syukur yang benar. Ibani fiddin azakumullah. Jelaskan mana yang berupa ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, dan mana yang berupa kemaksiatan kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan dikaburkan. Jelaskan agar terang benerang. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa merahmati kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim. Qul qali hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ibani fiddina azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Berulang-ulang kali dan tiada bosan kiranya khatib mengingatkan, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Dan tentunya orang yang paling baik dalam mempersiapkan dirinya untuk alam berikutnya. Dan jamaah, kematian akan menjumpai kita dimanapun kita berada. Walaupun kita berada di tempat yang tersembunyi, yang kokoh, yang tinggi, tatkala jatah umur kita yang ditetapkan Allah Jalla wa'ala telah habis, itulah ajal yang tentunya kita tidak akan dapat lari darinya.
Marilah kita heningkan hati dan pikiran kita sejenak untuk bermunajat kepada Allah Jalla wa Ala. Semoga kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.